ada telur. Nah, seperti itu bentuknya. Paragomonimus berwarna kuning kecoklatan. Jadi warnanya itu kuning kecoklatan, bisa dilihat kuning kecoklatan. Terus dia berbentuk lonjong. Nah, ukurannya itu sekitar 95 sampai 55 mikron. Untuk telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Lalu ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Nah, kita masuk ke siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya dia ini agak berbeda dari yang kedua tadi. Nah, telur yang belum berisi embrio itu diekspresikan dalam dahak atau mungkin juga ada di dalam feses. Nah, di alam bebas itu telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di dalam air. Nah, setelah menetas, dia mencari hospes pertamanya. Nah, di dalam hospes pertamanya, yaitu tubuh siput, mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radie, dan akhirnya menjadi sersakaria. Nah, setelah menjadi sersakaria ini akan mencari hospes perantara yang kedua. Nah, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ sersakaria mengalami ensistasi dan menjadi metasekaria yang merupakan bentuk infektifnya, dan kemudian akan menginfeksi manusia melalui oralnya, seperti itu. Nah, untuk aspek klinisnya, itu aspek klinis dari klinik utamanya itu berupa batuk. Dia berupa batuk, kadang-kadang juga disertai dengan hemoptisis. Gejalanya itu mirip dengan pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Nah, selanjutnya ada Schistoma sp. Bisa dilihat, Schistoma sp. Schistoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya itu tidak hermafrodit. Ada 3 spesies dari Schistoma, yaitu yang pertama Schistoma japonicum, yang kedua adalah Schistoma mansoni, dan yang ketiga adalah Schistoma haematobium. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Itu yang pertama ada Schistoma japonicum. Schistoma japonicum ini penyebarannya berada di timur jauh, Cina, Filipina, dan di Indonesia Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit dari cacing ini yaitu Schistomiasis japonicum atau Oriental Schistomiasis. Adapun hospes definitifnya yaitu ada manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya itu ada Keong oncomalania. Jadi selain dari Keong oncomalania ini, dia tidak bisa menjadi perantara. Untuk cara infeksinya itu melalui penetrasi kulit oleh Serraria. Nah, ini ada pun morfologi dari cacing ini. Cacing dewasanya bisa dilihat yang di bawah itu. Cacing dewasanya itu ditemukan dalam vena portal dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flamesel beserta dengan saluran-salurannya. Nah, itu untuk cacing dewasa jantannya itu seperti itu toh. Cacing dewasa jantannya itu tubuhnya lebih besar daripada betina. Nah, yang besar itu, yang begini. Itu cacing besarnya itu lebih besar dari betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaunal dari ventricle sukernya membentuk celah atau canalis gynecohorus. Testis berbentuk bulat, jumlahnya itu sekitar 6-8 buah. Kutikulanya halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Untuk betinanya, tubuhnya itu langsing, panjangnya itu sekitar 1-9 cm, ovarium di tengah tubuh, dan uterusnya itu berisi telur. Adapun untuk telurnya, bisa dilihat dengan jelas gambar yang ada di dalam PPT. Telur dari Schistoma japonicum ini, telurnya berbentuk oval, berukuran 67 mikron sampai 50 mikron, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Lateral knob itu ada di ujung. Nah, yang di ujung. Yang kedua adalah Schistoma mansoni.
Bisa dilihat, si histoma mansoni atau biasa juga disebut dengan si histoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Adapun penyakit dari si histoma mansoni ini yaitu si histomiasis mansoni atau si histomiasis usus. Hospes definitifnya itu manusia dan kera. Untuk perantaranya sendiri itu dia spesifik ya, khusus keong air tawar, Bion pahalaria, SPP. Terus untuk cara infeksinya itu melalui penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, untuk morfologinya cacing dewasa yang ada di bawah itu, cacing dewasanya itu biasa ditemukan di dalam vena mesenteria, di dalam usus besar. Segmennya itu distal, ilium, dan kadang-kadang juga didapatkan di dalam vena intrahepatik. Nah, untuk jantannya sendiri itu tubuhnya lebar, panjangnya sekitar 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasarnya, testisnya itu jumlahnya sekitar 8-9 buah. Untuk betinanya, tubuhnya itu langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Nah, ovariumnya itu terletak di pertengahan tubuh, di tengah-tengahnya ini, tengah-tengah tubuhnya. Tubuh bagian anterior. Dalam uterusnya itu terdapat telur. Cacing betina itu sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecophorus. Untuk telurnya sendiri, telurnya itu berbentuk oval, bisa dilihat yang di atas, dan untuk lebih jelasnya yang ini, itu dia berukuran sekitar 114 sampai 175 mikron kali 45 sampai 60 mikron, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Spina lateral itu yang di ujung, yang ada ini. Nah, yang terakhir yaitu si histoma hematobium. Si histoma hematobium atau yang biasa juga disebut dengan vesicula blood fluke karena habitatnya itu ada di pembuluh darah vena, di vesicarinaria dan flecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya itu di Afrika dan Timur Tengah. Adapun penyakit dari si histoma hematobium yaitu si histomiasis hematobium. Hospes definitifnya itu pada manusia. Untuk cara infeksinya itu dia melalui penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, untuk morfologinya sendiri, morfologi cacing dewasanya, jantannya itu cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,8 sampai 100 mm. Kutikulanya diliputi bintik-bintik, bisa dilihat ada bintik-bintik di sini, bintik-bintik di cacing dewasa itu, bintik-bintik halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Untuk betinanya itu dia berukuran 20 mm, ovariumnya berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun telurnya itu dia berukuran 112 sampai 179 sampai 40 sampai 70 mikron, mempunyai spina terminalis. Spina terminalis yang di bawah. Untuk si histoma, untuk siklus hidup dari si histoma itu, telur si histoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama dengan tinja. Telurnya keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urinnya. Terus lalu telur masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva. Jadi telurnya itu bisa menetas di dalam air sehingga bisa menjadi larva. Nah, larva ini berenang mencari hospes perantara, yaitu siput. Nah, di dalam tubuh siput ini Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Nah, setelah itu infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim protolitik lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Nah, parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, bermigrasi melalui beberapa jaringan seperti paru-paru, jantung kiri dan hati. Lalu menuju sirkulasi vena,
menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa itu habitatnya ada di vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistoma japonicum itu lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telurnya itu bermigrasi secara progresif ke arah lumen usus, lalu selanjutnya keluar bersama tinja dan atau urin. Adapun aspek klinisnya itu ada tiga tahapan, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronisnya. Nah, untuk masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya sel Sakarya menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Nah, untuk stadium akutnya pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan. Terus untuk stadium kronik itu terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga biasa terjadi hipertensi portal. Untuk diagnosisnya itu ditentukan jika ditemukan telur Schistoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin. Untuk telur Schistoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih. Sedangkan untuk telur Schistoma japonicum dan telur Schistoma mannsoni itu ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, tadi sudah dijelaskan perbedaan dari schistoma masing-masing jenis schistoma. Nah, untuk lebih spesifiknya supaya kita bisa membedakan itu bisa dilihat melalui tabel perbedaan yang lebih spesifiknya dari ketiga jenis ini. Untuk ukuran cacingnya, untuk Schistoma hematobium itu jantannya sekitar 10-15 mm, betinanya itu 20 mm. Untuk Japonicum itu jantan 12-20 mm, betinanya itu 26 mm. Untuk Mannsoni jantan itu 6,5-12 mm, betinanya 7,2 sampai 17 mm. Jadi yang paling besar di sini itu antara ketiga spesies ini itu adalah Japonicum. Japonicum yang paling besar untuk ukuran cacingnya. Untuk tuberkel kulitnya itu Haemotobium itu dia halus, Japonicum juga halus, dan Mannsoni yang kasar. Itu bedanya. Terus untuk testisnya sendiri, Haemotobium itu dia testisnya berjumlah 4-5 buah. Untuk Japonicum itu 6-8 buah, Mannsoni itu 8-9 buah. Nah, untuk testis terbanyak di sini itu Schistoma Mannsoni yang paling banyak. Untuk ovariumnya, Haemotobium itu bisa dilihat di pertengahan, dia itu ada di pertengahan tubuh, bagian posterior. Untuk Japonicum itu ada di pertengahan tubuh, untuk Mannsoni itu di pertengahan tubuh bagian anterior. Dan untuk spina telurnya itu kalau Schistoma Haemotobium itu terminal. Nah, untuk Japonicum itu berupa lateral knob dan Mannsoni itu lateral. Itu adalah perbedaan secara spesifik dari ketiga spesies dari Schistoma. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai trematoda yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, guys.